Ya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami untuk ibadah hari ini. Dan hari sekarang ada PA. Mohon Tuhan tolong berikan konsentrasi. Mohon Tuhan berikan sekali lagi firman-Mu, supaya kami yang sudah datang tidak lewat begitu saja. Kami yang sudah datang boleh mendapatkan firman yang akan menghidupkan kami dan membawa kami juga untuk hidup dengan benar. Tuhan tolong pimpin kami, biarlah nama-Mu ditinggikan lewat PA ini, dan hidup kami boleh menjadi hidup yang juga meninggikan Kristus melalui mendengarkan apa yang kami sama-sama akan simak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, tema kita ya seperti yang tertulis di atas, teologi salib dan teologi kemuliaan. Nah saudara, ini dari Martin Luther. Nah saya bawa tema ini karena saya pikir juga cukup berkaitan dengan khotbah hari ini ya. Ya, khotbah hari ini juga nanti saudara akan lihat kaitannya seperti apa, tapi sangat berkaitan. Nah, saudara-saudara sekalian, Martin Luther itu kan kita biasanya kenal dengan 95 tesis ya. Betul ya? Nah, tapi apa yang akan kita bahas ini bukan dari 95 tesis. Nah, jadi ada satu tulisan dari Martin Luther yang di dalam poin-poin juga tesis-tesis seperti 95 tesis ini. Kalau 95 tesis itu 15-17 ya. Nah, yang berikut ini adalah namanya Heidelberg Disputation. Ini 15-18. Nah, jadi di dalam Heidelberg Disputation ini teologi Luther itu sudah makin firm, makin berkembang dan makin kokoh di dalam Injil. Misalkan kalau di 95 tesis di sini dia tidak terlalu membahas tentang teologi. Khususnya 95 tesis ini Martin Luther fokus kepada surat pengampunan dosa. Nah, kalau di sini ini teologi bedrocknya. Jadi dasar teologinya Martin Luther sudah makin kelihatan di dalam Heidelberg Disputation ini ya. Nah, di dalam Heidelberg Disputation inilah kita akan melihat teologi salib yang ingin disampaikan oleh Martin Luther. Nah, saudara-saudara sekalian, Heidelberg Disputation ini satu lagi fakta yang menunjukkan bahwa ini sangat penting, yaitu salah satu yang menghadiri penyampaian dari Martin Luther. Jadi Martin Luther memberikan satu penyampaian tentang poin-poin teologisnya adalah seorang yang bernama Martin Bucer. Dan kalau saudara tahu, Martin Bucer itu adalah seorang yang membimbing Calvin secara tidak sengaja memang, karena Calvin sempat lari ke Prancis, kembali ke Prancis karena dia di Swiss awalnya dimusuhi, oleh sebab dia memang sangat keras, sangat strict untuk melaksanakan berbagai disiplin gerejawi. Maka dia mesti ke Prancis dan ke daerah Strasbourg. Dan di situ dia bertemu dengan Martin Bucer, dan Martin Bucer itulah yang membimbing dia sehingga dia menjadi seorang bukan cuma akademisi tapi juga seorang gembala. Nah, jadi Martin Bucer itu hadir di dalam Disputation Heidelberg yang dibawakan oleh Martin Luther, sehingga ini sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh di dalam pelayanan Martin Bucer, dan Martin Bucer bagikan itu juga kepada Calvin. Ya. Lalu ya ini saya sudah sempat sampaikan tadi, beberapa hal saya coba skip saja ya. Kita akan lihat khususnya tesis 19 sampai 22. Ya, tesis 19 sampai 22. Ada 4 tesis. Ini tentang apa ya? Ini tentang penyataan Allah. Jadi tentang Theology of Revelation, bagaimana Allah menyatakan siapakah dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi Martin Luther, kalau kita mau mengenal Allah, kita harus kenal dia lewat salib. Karena inilah media, inilah cara Allah menyatakan dirinya, lewat salib. Nah, jadi salib ini sangat sentral di dalam teologinya Martin Luther. Poin ini ya, poin yang ketiga ya. Allah menyatakan diri dan seterusnya lewat salib. Ya, jadi dia
menentang orang-orang yang mau membangun pengenalan akan Allah dengan pemahamannya sendiri tentang siapakah Allah. Nah, kalau demikian, maka jadinya kan itu God in the image of man. Yang harusnya adalah man in the image of God, ya. Tapi kalau mau bangun pengenalan akan Allah dengan cara pikir sendiri, maka akhirnya justru God in the image of man. Ya, ini terjadi ya. Misalkan ambil contoh, tadi kan kita lihat khotbah berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Mereka kan ada pengenalan akan Yesus yang sendiri ya. Bagi mereka yang turun dari sorga tidak bisa model seperti Yesus. Ya, ini pengenalan akan Yesus melalui cara pikir mereka sendiri. Cara pikir duniawi memang. Nah, maka dari itu Martin Luther menentang pengenalan akan Yesus yang tanpa salib. Sentral itu salib. Hanya lewat salib kita bisa kenal siapakah Allah yang sejati. Ya, oke. Mari coba sekarang kita lihat teks yang sangat penting. Kita akan baca berganti-gantian 1 Korintus 22 ayat 31. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 31. Mari kita baca berganti-gantian ya. Terlebih dahulu laki, lalu perempuan. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 31. 1, 2, ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Perempuan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang disebut bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ya, kalau saudara baca di sini ada kebalik-kebalik semua ya. Apa yang bagi dunia mulia, bagi Allah itu hina, ya, dan seterusnya. Nah, saudara, pertanyaannya ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kira-kira menurut saudara, Paulus sementara bicara tentang apa ini? Misalkan ya, yang bodoh dari Allah, itu apa? Lalu kemudian yang bodoh bagi dunia, yang lemah bagi dunia, yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, itu semua dari Allah. Nah, menurut saudara itu Paulus sementara bicara tentang apa? Tentang apa kira-kira? Menurut sudut pandang manusia, betul, pasti. Khususnya hal apa? Hikmat, Kristus, ya, khususnya salib. Salib. Ya, jadi bukankah salib itu bodoh bagi dunia? Iya kan? Makanya bagi orang Yunani, salib itu kebodohan. Betul ya? Bukankah juga salib itu lemah bagi dunia? Makanya bagi orang-orang, bagaimana bisa percaya kepada Yesus? Katanya dia raja, tapi di atas salib dia mati. Kan begitu? Itu lemah berarti kan bagi dunia? Bukankah juga bagi dunia salib itu kehinaan? Oh, sangat. Karena yang ada di atas kayu salib orang yang terkutuk. Iya kan? Itu ada dalam perjanjian lama. Belum lagi menurut orang Romawi, memang itu penjahat paling parah. Orang yang sangat tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan. Makanya ditaruh di atas kayu salib dan dipajang dengan usaha supaya benar-benar dia menjadi malu. Jadi yang hina itu kan bagi dunia, tapi itu semua Tuhan pakai untuk mendatangkan keselamatan. Nah, jadi Paulus bukan bicara sesuatu yang abstrak. Ini sesuatu yang sangat konkret, yaitu salib di sini. Nah, ini menjadi dasar teologi bagi Luther. Dan bukan hanya
melihat tentang salib Yesus, tetapi salib Yesus ini juga menjadi dasar cara orang percaya hidup. Nanti kita lihat ya, sekali lagi ya. Jadi bukan cuma kenal Allah lewat salib, tetapi juga bagaimana seharusnya orang Kristen hidup melihat salib. Sehingga ada istilah namanya cruciform life. Ya, sulit diterjemahkan ini ya. Hidup yang berbentuk salib. Hidup yang didasarkan atas salib. Nah, dengan demikian, salib itu bukan cuma untuk keselamatan, tapi salib benar-benar menjadi dasar hidup. Nah, kita kan seringkali cuma lihat salib sebagai jalan untuk keselamatan, betul ya? Tapi harusnya salib juga menjadi dasar kehidupan. Cruciform life. Nah, oke, kira-kira ini intronya. Sekarang kita coba lihat lebih jauh ya, apa yang Luther ingin katakan. Pengenalan yang lewat salib itu adalah tidak langsung dan tertutup. Nah, ini awal-awal agak sulit dipahami, tapi nanti saya coba jelaskan ya. Jadi bagi Luther, pertama-tama saudara, kalau kita lihat salib, yang pertama kita akan lihat sesuatu yang bersifat, yang dia katakan di sini adalah God's backside. Itu situ ada God's backside ya. Saudara ingat ya, waktu Musa mau lihat kemuliaan Tuhan, Tuhan bilang cuman bisa lihat apanya? Punggung ya. Jadi ini God's backside. Jadi pertama-tama yang kita lihat lewat salib itu adalah punggungnya Allah, kata Luther. Ya, Luther ini sangat kreatif memang. Ya, satu kali sedikit saja ya. Luther bilang begini. PL itu ya, PL itu seperti kain lampin. Kenapa dia bilang kain lampin Yesus? Karena di dalam kain lampin Yesus ada siapa? Ada Yesus ya. Jadi maksud dia PL itu seperti kain lampin loh. Jadi dari luar tidak kelihatan Yesus, tapi kalau kamu baca di situ kamu ketemu Yesus. Nah, menarik ya. Luther sangat kreatif. Nah, jadi dia bilang salib itu pertama-tama kita akan lihat punggungnya Tuhan dulu. Ya, apa itu punggungnya Tuhan? Punggungnya Tuhan ya sesuatu yang kita langsung lihat secara langsung. Yaitu ini, kalau kita lihat salib kita akan lihat apa? Tadi kan ya. Titik poin 3 yaitu apa? Kelemahan, kebodohan, kehinaan dari Allah. Itulah salib. Jadi ini pertama-tama dulu yang akan kita lihat. Setuju tidak? Setuju ya, karena ini sangat jelas kan. Kita akan lihat Allah kok jadi lemah, Allah kok rela seolah-olah jadi tidak berhikmat, Allah kok seolah-olah jadi hina. Ini yang pertama-tama kita akan lihat. Ya, tetapi ada dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya adalah lebih besar dari kekuatan dan hikmat manusia karena memberikan keselamatan. Makanya Paulus bilang Tuhan pakai yang bodoh untuk membuat yang berhikmat menjadi malu. Ya, jadi misalkan ya, ambil contoh. Orang yang punya pengertian, yang pintar, seorang filsuf, seorang ilmuwan, bisa tidak memberikan solusi keselamatan manusia? Nggak bisa ya. Maka kira-kira itu kita bisa aplikasikan. Paulus ingin bilang, ini loh orang-orang pintar, orang-orang hebat, mereka ini dipermalukan karena mereka nggak bisa memberikan solusi keselamatan. Justru hal yang bodoh seperti salib menjadi alat untuk Tuhan pakai membawa keselamatan. Bisa paham ya? Jadi memang kelihatan lemah, bodoh, hina, ini semua dari Allah loh. Tapi ini lebih besar kekuatannya dari hikmat manusia. Jadi kalau begitu kita tanya lagi, siapa yang lebih bodoh, lebih lemah, dan lebih hina ya? Siapa? Manusia kan ya. Tapi dari luar kelihatannya Allah yang lemah, yang hina, dan seterusnya. Ya, oke ya. Sekarang kalau ada punggung, mau lihat apa selanjutnya? Wajah kan ya. Nah, kalau begitu bagaimana bisa lihat wajahnya Allah? Nah, maka ini yang tadi Luther katakan bagian paling atas. Tidak langsung dan tertutup. Wajah Allah itu kan tidak langsung dan tertutup ya.
Nah, jadi harus apa? Harus dengan mata iman. Kita hanya bisa lihatnya di balik salib. Di balik salib. Jadi, kita bisa melihat kasih, kita bisa melihat hikmat, kita bisa melihat kekuatan, kita bisa melihat kebenaran dari Allah dari dalam salib. Bisa nggak kita lihat itu? Bisa nggak dari salib kita lihat kasih, hikmat, kekuatan, kebenaran dari Allah? Bisa nggak? Bisa ya? Kok kurang yakin ya? Kalau kurang yakin berarti nggak bisa selamat loh ini. Bisa nggak? Bisa ya. Tapi orang yang sudah dilahir barukan. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus kan ya, engkau hanya bisa melihat kerajaan Allah apabila engkau mendapatkan yang namanya lahir baru. Nah, ini yang kata Luther, hanya bisa lihat dengan mata iman. Hanya bisa kalau mengalami kelahiran baru. Baru bisa lihat wajah Allah. Nah, apa itu wajah Allah? Kasih, hikmat, kekuatan, kebenaran dari Allah yang kita lihat tetap lewat salib. Oke, jadi ya kalau kita mau bagi, di sini punggung, di sini wajah. Yang punggung ini langsung kelihatan kan? Yang kelihatan apa? Kelemahan, kebodohan, kehinaan. Yang wajah, disinilah kita lihat hikmat, kasih, betul ya, kekuatan, apalagi kebenaran, tepat sekali, keadilan, betul, kemuliaan. Ya, dan ini harus lewat salib ya, salib, sama-sama ini lewat salib. Banyak orang cuma berhenti di sini, betul ya? Ini orang-orang yang bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tetapi dari sini mau ke sini, Luther katakan, engkau harus merendahkan diri. Setuju tidak? Setuju ya? Kenapa mesti merendahkan diri? Mesti mengaku diri berdosa, bertobat, betul. Kalau tidak bertobat, kalau tidak mengaku diri berdosa, nggak mungkin bisa lihat ini wajah Allah. Sama ya, kita pun dalam hidup ini bisa makin lama makin tidak lihat ini loh. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Jadi ini aplikasinya ya, sudah masuk pada aplikasi. Ya, ada tesis 18, kalau kita mau coba cepat lihat sementara, ini dulu ya. Ini sih kita tidak bahas, harusnya kita tidak terlalu bahas, tapi ini yang saya maksud. Dari sini ke sini hanya bisa lewat pertobatan. It is certain that man must utterly despair. Benar-benar rasa hopeless, tidak layak, tidak ada harapan of his own ability. Ya, dari berdasarkan kekuatannya sendiri. Dia mesti sadar akan hal itu, baru dia bisa receive the grace of Christ. Ya, jadi dari punggung ke wajah di sini harus ada kerendahan hati, pertobatan, benar-benar utterly despair, baru bisa lihat hal ini. Oke ya. Oke. Sekarang saya lanjut lagi. Allah, titik terakhir, kedua terakhir, Allah memilih untuk dikenal melalui penderitaannya, yaitu salib. Menurut saudara kenapa ya? Tadi sih sudah ada jawabannya. Kenapa Tuhan mau kita lihat dia wajahnya lewat salib? Karena Tuhan mau kita bertobat. Ya. Kalau kita tidak bertobat, kita akan salah kenal Tuhan. Nanti kita akan lihat ya, Luther bahas itu, salah mengenal Tuhan. Kita punya tidak konsep ini dalam dunia? Punya ya. Nah, kita bisa salah mengerti hikmat Allah, kasih Allah, karena kita lihat versi dunia. Kenapa? Karena kita tidak bertobat. Oke, nanti bisa lebih jelas lagi setelah ini ya. Oke, jadi Allah memilih untuk dikenal melalui penderitaannya, sehingga manusia harus merendahkan diri, karena kita tidak cocok dengan
versinya Allah. Maka the cross is our theology. Ini kata Martin Luther. Oke, kalau begitu cross, theology of the cross dikontraskan dengan theology of glory ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, glory apa yang dimaksud? Di dalam salib ada glory tidak? Ada kan ya. Jadi ini sih bukan glory yang di dalam salib. Ini yang dimaksud oleh Luther, yang dilawan oleh dia adalah worldly glory, false glory. Karena tentu saja dalam salib itu ada glory, dan itu bukan yang dilawan oleh Luther. Sekali lagi, yang dilawan oleh Luther adalah kemuliaan versi dunia, kemuliaan yang salah. Ya, jadi kemuliaan dunia itu muncul ketika orang memahami Allah sesuai dengan pemahamannya sendiri. Sekali lagi contoh orang-orang Yahudi itu tadi ya, mereka jelas memahami Allah dengan pemahaman mereka sendiri. Ya, jadi mereka membaca firman tidak orang Yahudi itu? Baca loh, tapi sesuai dengan kacamata dunia. Nah kita juga bisa begitu ya, baca firman tapi baca sesuai dengan kacamata dunia. Misalkan orang ingin kaya, maka waktu dia baca tentang Yesus, dia bisa bilang loh bahwa Yesus mati di kayu salib untuk memberikan dia kekayaan. Bisa kan? Bisa ya. Karena di dalam pikiran dia itu adalah kekayaan. Masalah terbesar bagi dia bukan dosa, tapi apa? Kemiskinan. Atau bahkan bukan kemiskinan, kurang uang sedikit saja sudah masalah bagi dia. Ya, gengsi misalkan ya. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu bukan cuma kaya lah ya, hal yang lain, mau status, mau terhormat, dia juga bisa baca Yesus dengan cara seperti itu. Murid-murid Yesus, mereka ikut Yesus tidak? Ikut. Dan awalnya sangat setia bela Yesus. Tapi yang mereka lihat Yesus sebagai apa? Raja. Mesias politik, betul, raja ya. Jadi ikut Yesus yang benar tidak? Oke. Dari luar kelihatan mereka ikut Yesus yang benar tidak? Yesus yang benar ya, tapi agendanya keliru. Ya, dan mereka mau masukkan Yesus ke agenda itu. Makanya Yesus waktu berkata aku harus mati, dianiaya, disiksa, bla bla bla, Petrus kan tarik Yesus dan bahkan berkata enyahlah perkataan itu. Dianggap Yesus berkata dari iblis. Yesus balikan, enyahlah engkau iblis ya. Ini yang iblis. Karena pikirannya pikiran duniawi. Ya, jadi ikut Yesus. Nah di sini kita sangat bisa melihat dengan dalam ya hati orang ya. Dari luar sih kelihatan sama-sama ikut Yesus ya. Tapi motivasinya apa, agendanya apa. Dan agenda serta motivasi dipengaruhi oleh cara pikir duniawi, kemuliaan versi duniawi. Nah inilah yang dilawan oleh Luther, theology of glory yang ini. Ya, jadi ada unsur teologinya itu, kemuliaan dunia. Ada unsur teologinya, karena mau ikut Yesus kan. Jadi ada unsur teologinya. Makanya ada teologi kesuksesan. Teologi juga itu kan. Tapi teologi yang dipelintir berdasarkan cara pikir duniawi. Oke. Jadi harusnya yang kita lihat itu dosa. Tapi dari mana bisa lihat dosa? Dari salib. Ya. Yang kita inginkan itu harusnya kekudusan, bukan keinginan nafsu sendiri. Jadi pertama tadi ya, salib membawa kita melihat wajah siapa? Allah ya. Tapi juga salib membawa kita untuk melihat wajah kita sendiri. Setuju ya? Ini tipikal Calvin sih. Lihat, kenal Allah, kenal diri. Kenal diri juga kenal Allah. Nah sama, kira-kira ada di sini juga ya. Di dalam teologi Luther, lihat salib yang kita lihat wajah Allah, sekaligus wajah kita sendiri. Maka perlu rendahkan diri. Kalau kita tidak rendahkan diri, kita cuma lihat hal-hal ini saja. Iya kan? Dan kita makin membanggakan diri kita. Oke, sekarang kita masuk ya, tesis 19. Tesis 19. That person does not deserve to be called a theologian who looks upon the invisible things. Langsung ke bahasa Indonesia saja ya. Orang itu tidak layak disebut teolog, tapi yang
yang Luther maksudkan teolog itu adalah pengikut Yesus sih, orang Kristen ya. Jadi bukan teolog dalam arti pendeta atau apa, bukan. Jadi orang itu tidak layak disebut teolog jika memandang hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah seolah-olah hal itu terlihat jelas. Nah, ini agak sulit, tapi mari kita mengertinya. Sebenarnya sudah sempat saya jelaskan sedikit. Begini saudara, hal-hal ini kelihatan tidak dari Allah. Dibanding ini mana yang lebih kelihatan? Yang punggung ini lebih kelihatan ya. Setuju? Ini kan tidak kelihatan. Nah, jadi yang maksud Luther di sini adalah ini yang tidak kelihatan. Nah, masalahnya banyak orang menganggap dia sangat paham hal-hal ini. Nah, ini di sini dia bilang ya. Orang-orang yang menganggap diri Kristen itu memandang hal-hal yang tidak kelihatan ini seolah-olah ini sangat jelas. Masalahnya bagi Luther begini, kalau kita anggap ini sangat jelas, maka kita jangan-jangan mengartikannya secara duniawi. Misalkan ya, ambil contoh, masih nggak ada biru tadi. Ya, misalkan hikmat. Kalau kita lihat secara duniawi, kita akan bilang orang berhikmat itu orang apa? Orang secara duniawi. Orang apa? Oke, orang intelektual ya. Betul ya? Ini kalau duniawi ya. Lewat salib atau tidak? Kasih. Kalau kamu tidak lihat lewat salib, ini ya akan kamu sekadar suka memberi saja. Ini yang akan kamu kejar. Tapi meskipun kamu berkata kamu orang Kristen. Ya. Kekuatan menurut dunia. Akhirnya bukan cruciform life. Ya, Netanyahu. Nggak ada cruciform life. Ya, ini ya, tipikal diktator lah ya, itu penguasa. Oke, jadi ini tesis 19. Kebenaran, keadilan. Jadi Luther ingin kita itu, poin terakhir, mendefinisikan ulang. Oke, sekedar sama ya, bisa juga kasih Allah bla bla bla. Begini, kan semua banyak orang di dunia itu berjuang keadilan kan. Menurut mereka keadilan. Ulang. Tapi sesungguhnya yang mereka berjuang itu apa sih? Dengan apa? Diri sendiri kan ya. Jadi keadilan itu maksudnya kalau diri mulai terganggu tidak hidup kita ya. Untung, betul. Kita harus definisikan ulang lewat salib. Pejuang-pejuang keadilan. Ya jangan-jangan jadi loh. Diri untung kan? Kemudian kalau menurut dunia apa? Ya sama, gereja juga bisa kejar ini. Apa gereja? Nah, sudah dunia jawab kira-kira. Jadi bagi gereja yang bertumbuh versi dunia, kita akan kalau kita anggap saya paham tuh apa itu hikmat, apa itu kasih, kekuatan halal dan lain sebagainya, itu tunggu. Bukan kamu lihat bertumbuh menurut salib. Bertumbuh menurut salib apa kira-kira? Mati. Itu bertumbuh lewat salib. Karena Tuhan Yesus bilang kan, kalau tidak ada benih yang mati, tidak akan ada yang bertumbuh. Jadi terbalik semua, terbalik. Nah, ini tujuannya mari kita coba reformasi hidup kita.
Oke, ini tesis 19 ya. Jelas ya? Tesis 20. Sebaliknya ya, sebaliknya. He deserves to be called a theologian. Namun, orang itu layak disebut teolog atau orang Kristen yang sejati jika memahami hal-hal yang kelihatan dan nyata dari Allah yang tampak melalui salib. Jadi coba ya kalau kita tukar, kalau begitu melalui salib, apa itu hikmat kira-kira? Kalau melalui salib. Ya, thank you, Pak. Kalau melalui salib menurut kita apa itu hikmat? Ya, betul ya. Hikmat melakukan kehendak Allah ya. Melakukan kehendak Allah, yaitu ada di Efesus ini memang ya. Jangan kamu bodoh seperti dunia, tetapi carilah kehendak Allah. Jadi hikmat cari kehendak Tuhan. Oke, kasih menurut salib. Ya, pengorbanan ya. Pengorbanan, bahkan berkorban bagi siapa loh? Musuh. Iya, dunia itu berkorban loh. Tapi bukan berkorban bagi musuh. Berkorban bagi orang yang juga baik bagi dia sih. Ya lumayan sih itu, lumayan daripada nggak berkorban ya. Tetapi ini lebih tinggi lagi ya. Berkorban bagi musuh. Wah, kita masih jauh kayaknya ya dari salib seperti ini ya. Kekuatan apa? Semakin bergantung. Ya, jadi lemah justru ya. Kekuatan justru jadi lemah kan ya. Seperti kata Paulus kan ya. Dalam kelemahan kuasa Allah menjadi sempurna. Atau sama persis seperti Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sangat lemah. Tapi disitulah keselamatan terjadi. Kebenaran apa? Kebenaran itu bukan diri yang untung ya. Malah orang lain yang untung. Iya kan, Yesus itu membenarkan kita kan? Betul ya? Yesus bukan benarkan diri sendiri, ya dia sudah benar sih. Dia membenarkan kita, berarti orang lain yang untung. Jadi keadilan itu orang lain loh yang untung, bukan kita. Ya kalau mau berjuang untuk keadilan, tanya dulu kamu berjuang untuk siapa yang untung, dirimu atau orang lain. Ya, misalkan orang kulit putih berjuang tidak untuk orang kulit hitam. Ini kalau konteks Amerika begitu ya. Orang orang ya mungkin konteks kita orang Kristen lah ya. Kita berjuang tidak untuk agama lain. Misalkan ya, kalau dulu kan Pak Ahok bilang ya, dia sendiri bikin kasih sebagai pemerintah dia kasih uang loh kalau orang mau bikin masjid kan, meskipun dia Kristen gitu ya. Maksudnya begini, biasanya kita orang Kristen kita akan sangat cepat tuh tersulut. Misalkan ada gereja yang ditutup. Tapi misalkan ya, ada daerah Islam yang kena bencana, cepat nggak kita membantu? Ya tergantung sih ya. Iya, jadi tapi kebanyakan begitu kan? Ya, jadi orang lain yang untung harusnya. Kemuliaan kalau versi salib apa berarti? Ya, penyangkalan diri bisa ya. Ya, kita bisa artikan sih dengan makin kita renungkan saja, ini contoh saja ya. Yang mulia ya yang hina itu. Iya kan? Yang mulia yang hina itu di atas salib. Betul ya? Jadi kita sudah lihat bedanya ya. Segala yang sudah jelas, poin terakhir harus didefinisikan ulang berdasarkan salib. Berdasarkan salib. Oke? 21. Teologi kemuliaan menyebut yang jahat sebagai yang baik dan yang baik sebagai yang jahat. Terbalik ya. Sedangkan teologi salib menyebut sesuatu sebagaimana adanya. Nah, yang jahat itu apa sih? Yang jahat itu menurut Luther pekerjaan baik manusia. Kok itu jahat sih? Karena Luther itu kan kita tahu dia sangat anti dengan pekerjaan baik. Karena bagi dia jangan sampai keselamatan berdasarkan pekerjaan baik. Ya, meskipun kita tahu pekerjaan baik juga ada baiknya, yaitu apa? Sebagai ucapan syukur ya. Tapi yang di sini yang dimaksud Luther itu pekerjaan baik demi keselamatan gitu ya. Jadi pekerjaan baik sebagai manusia, pekerjaan baik manusia, kemuliaan manusia, kekuatan manusia, hikmat manusia,
Bagi Luther itu evil. Kenapa itu evil kira-kira? Kenapa itu evil? Karena isinya duniawi. menghasilkan kesombongan. Tidak ada kemuliaan bagi Tuhan. Ini bukan soli deo gloria loh. Bukan soli deo gloria ini. Ya, tapi kan seringkali orang lebih suka bicara tentang hal ini ya. Nah makanya, jadi kata Luther, yang seperti itu, yaitu dia mengatakan yang evil baik. Sedangkan yang baik dia bilang jahat. Kebodohan, kelemahan, kehinaan, bagi orang secara umum baik atau jahat? Jahat ya, atau tidak indah, kita tidak mau hal itu kan, itu kita hindari ya. Tapi bagi Luther justru itu yang kita mesti kejar. Dalam arti bukan kita sengaja-sengaja jadi lemah ya, tapi maksudnya bagaimana kita rela melakukan sesuatu meskipun di situ kita terlihat bodoh, lemah dan hina, itu maksudnya. Jadi kejar kehendak Tuhan. Dan biasanya kehendak Tuhan itu akan membawa kita untuk sangkal diri sehingga kita jadi bodoh, lemah dan hina. Dan disitulah kita benar-benar sandar kepada Tuhan. Nih 2 Korintus 12 ayat 9, ayat yang terkenal kan ya. Apa sekali lagi tadi? Dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Lihat ya, Paulus itu yang dia suka bicara apanya? Kuasa Tuhan. Dan bagaimana dia bisa bicara kuasa Tuhan? Berarti dia mesti mau bicara kelemahannya. Ya coba ya kita baca Paulus ya. Saya kira kita akan banyak ketemu Paulus itu bicara tentang kelemahannya. Bukan sengaja-sengaja umbar kelemahannya, itu juga lain ya. Itu juga kemuliaan dalam mengumbar kelemahan-kelemahannya. Ada yang begitu kan? Tapi Paulus tidak begitu. Maksudnya justru dia waktu nyatakan kelemahan, dia langsung tinggikan Tuhan. Nah, itu yang Luther inginkan. Ya, jadi kita mesti justru lebih banyak bicara kebodohan, kelemahan, kehinaan kita ya. Jadi misalkan ya, kita ada sebagai gereja, kita masih banyak kekurangan. Justru di situ tanda kutip ada baiknya. Karena di situ kita bisa lihat kemuliaan Tuhan dan kita bisa bicarakan kuasa Tuhan bekerja. Betul ya? Tapi kalau semua sudah hebat, sudah baik dan lain sebagainya, ya di mana lagi kuasa Tuhan kita bicara? Oke? Terakhir 22. Ini berkait dengan 21. Hikmat yang melihat hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah melalui pekerjaan yang dipahami oleh manusia sepenuhnya telah menjadi sombong, buta dan keras hati. Sekali lagi ya. Hikmat yang melihat hal-hal yang tidak kelihatan dari Allah melalui pekerjaan yang dipahami oleh manusia sepenuhnya telah menjadi sombong dan keras hati. Nah, ini sudah diterjemahkan, masih sulit juga dipahami ya. Maksudnya begini saudara-saudara sekalian. Orang berkaitan dengan tesis 21 ya. Jadi orang yang terus meninggikan kemuliaan dia, terus mau cari kekuatan, hikmat manusia, akhirnya kata Luther dia menjadi sombong, buta dan keras hati. Ya, langsung kepada kutipan Luther saja ya. Saya coba terjemahkan ya, khususnya yang bold ya. Luther ingin bilang begini, misalkan orang cari uang, yang dia cinta itu uang, kemuliaan bagi dia uang, misalkan. Ya, dia cari uang, maka makin uangnya lebih banyak, apa yang terjadi kata Luther? Dia haus, ya. Berarti dia penuh tidak? Nggak penuh loh, ya sangat kenyataan ya. Siapa yang biasanya kita dengar banyak bunuh diri? Artis yang banyak uang kan? Ya. Lalu, misalkan yang dia kejar itu knowledge, intelek. Makin banyak inteleknya, justru dia makin rasa kurang. Ya, Salomo berkata demikian kan? Begitu juga orang yang kejar kemuliaan, glory, status, popularitas, akhirnya makin dia dapatkan, makin dia juga tidak puas.
Nah, itulah yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 13. Mari kita baca bersama. Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13. Mari kita baca bersama. 1, 2, ya. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Sekali lagi ya, siapa saja yang minum air ini, pasti ia akan. Air apa itu? Ya ini, air yang menurut dunia ini, yang bisa memberikan kelegaan, ternyata haus lagi. Haus lagi. Ya, jadi makanya di sini kata Luther ya, membuat orang menjadi apa? Sombong, buta, dan rendah keras hati. Buta karena dia pikir itu saja yang bisa membuat dia penuh, betul ya? Tapi tidak pernah bisa penuh. Tapi makin cari lagi. Itu seringkali orang ada dalam lingkaran setan ya. Dia pikir uang yang utama, dia masih rasa kurang. Dia cari lagi terus, kurang lagi. Tapi cuman itu yang dia bisa lihat. Buta, dia nggak bisa lihat yang lain. Terakhir, kalau begitu apa remedinya? Apa solusinya kata Luther? Maka jangan cari hal itu, tetapi extinguishing it. Saudara tahu extinguish ya? Pemadam, betul. Itu seperti pemadam kebakaran. Dipadamkan semua itu. Jadi jangan cari wisdom, tapi cari kebodohan. Nanti kita pahami sedikit ini apa maksudnya. Jangan kejar power, tapi lari dari situ. Dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini terakhir. Kalau kita mau menghidupi salib ya. Kalau kita mau menghidupi salib, kita cari, kata Luther, jangan cari kepuasaan, jangan cari kemuliaan duniawi. Jadi misalkan ya, orang dunia itu cari kekayaan. Biasa kan orang tanya ya, boleh nggak orang Kristen cari kekayaan? Boleh nggak? Ini pertanyaan sangat praktis sih. Boleh nggak? Boleh ya. Betul, boleh. Saya kok makin lama pikir justru jawabannya harusnya jangan kejar itu. Kenapa ya? Tapi boleh nggak kaya? Boleh-boleh saja. Tapi Tuhan yang berikan, kita nggak kejar. Nah, karena saya jadi ingat Abraham ya. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Aku akan membuat namamu masyhur, besar. Aku akan membuat. Siapa yang buat? Tuhan. Jadi Abraham kejar nggak? Nggak kejar loh. Yang kejar itu orang-orang yang bangun Babel. Mereka mau kejar nama. Yang sebenarnya Tuhan bilang aku akan berikan loh. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, jangan kejar yang dunia kejar. Tapi bukan berarti memang yang dunia mau itu pasti dosa. Misalkan kekayaan pasti dosa. Memang tidak. Tuhan kan bisa pakai itu. Itu kan juga dari Tuhan ya. Tapi poinnya adalah hidup kita jangan kejar itu. Nah, justru tadi kata Luther, extinguish it. Padamkan keinginan untuk itu. Loh, saya berbisnis, bagaimana saya nggak kejar itu? Nah, justru mesti mulai pikir, kalau gitu saya kejar apa ya dalam berbisnis? Kejar apa kira-kira? Kalau nggak kejar kekayaan, kejar apa mungkin ya? Misalkan ya, kejar bagaimana bisa memberkati hidup orang lain mungkin. Salah satunya. Itu yang mesti kita kejar loh. Bergereja, apa yang kita mau kejar? Ya kejar bagaimana kita bisa beritakan Injil, bagaimana kita bisa jadi berkat. Itu yang kita mesti kejar. Ya, jadi saya kira mari coba mulai kita pikir ya, dalam dunia ini apa sih yang kita kejar? Apakah yang kita kejar sesuai dengan yang Yesus kejar juga? Ya, jangan-jangan beda loh yang kita kejar. Meskipun atas nama misalkan kejar kekayaan, kejar status, misalkan ya, kan dari situ bisa jadi berkat bagi orang lain.
Betul, setelah kaya jangan-jangan nggak jadi berkat ya. Kan mau status, supaya kalau dari status saya bisa jadi influencer Kristen bagi orang lain. Betul, jangan-jangan setelah sudah ada nama, popularitas malah nggak jadi berkat. Ya, jadi yang kita kejar itu mesti beda, kata Luther. Jangan kejar sesuai yang dunia kejar. Tapi kalau kita dapat, ya itu dari Tuhan. Dan itu kita mesti pakai untuk hal yang benar. Justru kalau kita kejar sesuai dengan yang dunia kejar dan kita dapat, bisa tidak kita jadi berkat? Mungkin sulit loh. Karena yang kita kejar bukan bagaimana jadi berkat. Yang kita kejar berhenti pada kekayaan itu sendiri, status itu sendiri, paham ya? Justru kita mesti kejar hal yang lebih besar lagi dari itu. Apa yang lebih besar dari kekayaan? Apa yang lebih besar dari status, kehormatan, intelektual? Kalau kita misalkan seorang yang seorang akademisi, apa yang kita kejar? Mari kita kejar hal yang lebih besar, hal yang sesuai dengan salib. Dan kalau salib berarti itu bicara bagaimana bisa memberkati hidup orang lain. Amin. Oke, mungkin sedikit saja kalau ada yang mau bertanya. Kira-kira dari sini mendapatkan apa? Ada yang direfleksikan, ada yang mungkin rasa terbalik gitu ya. Wah, ini ternyata Luther ini memutarbalikan hidup saya atau pikiran saya. Saya iya loh begitu pada pertama kali dengar ya. Ya kalau misalkan sudah nggak terlalu terbalik ya puji Tuhan ya, mungkin sudah benar juga ya, tinggal diingatkan lagi. Tapi jarang loh orang bisa sedalam ini melihat hidupnya. Oke, ada mungkin pertanyaan? Iya Pak, silakan. Ya, dengan teologi salib ini bagaimana kita mengharmoniskannya atau paralel dengan seperti ayat apapun yang ditemukan tanganmu kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga untuk kemuliaan Tuhan. Oh iya. Dan juga yang kerjakan tanganmu kerjakanlah dengan, dan apapun yang kamu lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Bagaimana kita masih jajarkan dan seperti ini. Karena kan dari teologi reform kan kita katanya nggak boleh membedakan antara yang spiritual atau rohani dengan jasmani, karena dua-duanya harus kita jalankan. Bagaimana? Oke, mungkin yang pertama dulu kali Pak ya. Yang pertama itu di mana Pak kira-kira apa pertentangannya sehingga mesti diharmonisasikan? Karena apapun yang ditemukan tanganmu tuh, tangan kita tuh kan bisa melakukan segala hal, tangan seni. Oh iya. Dalam hal kita mencari nafkah, kita kan mencari segala macam gitu kan. Iya. Nah, bagaimana kita mengarahkan itu untuk bisa ke teologi salib ini maksudnya? Oh iya. Jadi apapun yang kita temukan kan berarti pasti Tuhan yang berikan ya. Jadi kita juga kan tidak itu anugerah Tuhan kan. Nah, jadi ya itu kita arahkan bukan untuk misalkan contoh, bukan untuk kita mengaktualisasikan diri, bukan untuk kepentingan diri kita, tapi bagaimana ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan untuk, dan selalu kalau bicara jadi berkat, mesti berkorban sih. Mesti berkorban. Misalkan ada orang kaya ya, kaya sekali misalkan, dia kasih uang terus ya, dia anggap itu dia sudah jadi berkat, tapi dia nggak berkorban, itu masih jauh dari salib. Yesus itu kan Allah, dia bisa kasih apapun juga loh kepada kita, tapi dia kasih tubuhnya, itu korban. Nah, jadi mesti kita lihat apa yang kita miliki, kita korbankan gitu ya. Misalkan contoh janji iman. Janji iman itu baru mungkin benar-benar jadi janji iman kalau kita juga rasa kita sakit waktu kasih. Jadi itu teologi salib menurut saya, ada pengorbanan di situ karena kita ada sakitnya. Seperti Yesus di atas kayu salib juga ada sakit. Ya, jadi itu sih Pak mungkin yang pertama ya. Kalau yang kedua
Yang kedua tadi apa? Sorry Pak, tadi boleh ulang yang kedua? Saya agak lupa. Oh, yang kedua itu ya. Iya. Yang kedua itu apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Baik kamu makan, tidur. Oh ya, itu mirip sih ya, mungkin seperti yang pertama tadi. Ya. Nah, pertanyaan kedua tadi yang spiritual sama rohani kan Oh, dibedakan. Iya. Kalau di sini juga Luther tidak membedakan sih spiritual sama rohani. Memang oke, glory dan cross itu seolah-olah satu spiritual, satu rohani ya. Enggak, iya. Tapi maksud Luther di sini bukan bedakan dunia ini jangan kamu kerjakan, yang ini yang harus kamu kerjakan, yang rohani. Bukan. Justru yang rohani pun bisa dikerjakan secara prinsip duniawi. Nah, itu di situ dia peka. Jadi berarti justru sebaliknya, yang duniawi mesti dikerjakan secara rohani. Oleh sebab itu, misalkan kalau kita belajar jadi orang intelektual, nah bagaimana belajar bukan kejar inteleknya? Orang S1, S2, S3, kamu kejar apa sih? Saya kira pertanyaan sangat valid loh itu, kita harus selalu tanya. Mau kejar apa? Oh ya, saya mau kejar S3-nya. Aduh, terlalu rendah loh kejar S3 kalau jadi orang Kristen. Kejar bagaimana lewat kamu punya kemampuan bisa jadi berkat itu bagi orang lain. Nah, itu maksudnya Pak, yang duniawi di tanda kutip duniawi dikerjakan secara rohani. Kamu makan, tidur, Ya, berbaik. jadi Luther sangat menjunjung tinggi integritas itu ya, yaitu semua dikerjakan secara prinsip salib. Nah, kira-kira demikian. Bisa cukup itu ya Pak yang menjawab ya. Jadi misalnya kalau ada orang yang memang ahli atau punya talenta dalam bidang dagang misalnya gitu. Ya. Nah, dia terus menjalankan dagang itu dengan baik gitu. Terus dia jadi kaya tuh gimana Pak? Apakah motivasinya perlu diperhatikan atau gimana? Iya, lagi-lagi apa yang mau dikejar? Apa yang mau dikejar? Apa yang mau dikejar? Motivasi iya, ya motivasi itu mungkin lebih tepatnya saya kira apa yang mau dikejar sih. Ya kalau motivasi kan, ya motivasi untuk kemuliaan Tuhan kok. Nah, kemuliaan Tuhan kamu maksud itu apa gitu ya? Yang kamu mau kejar itu apa? Realnya itu apa? Ya yang penting bisa anak-anak apa namanya terjamin hidupnya. Nah, itu masih terlalu rendah juga. Itu duniawi malah, duniawi loh itu. Jadi apa yang kamu mau kejar itu lebih besar dari itu. Bukan salah sih, maksudnya itu baik ya. Tapi orang Kristen mari kita lebih tinggi lagi. Dalam arti lebih tinggi itu yaitu benar-benar kita lihat bagaimana salib itu nyata loh di dalam apa yang saya lakukan ini. Bisa ada gambaran nggak ya Pak ya? Mungkin kalau sederhana tapi jangan mencari penghargaan dunia ya Pak. Ya kira-kira. Iya. Iya, tapi ya lagi-lagi penghargaan Tuhan yang dimaksud itu apa kan? Iya. Ya saya kira sangat sudah lumayan konkret sih yang Peter bilang ya. Ya kamu carilah bagaimana kamu bisa berkorban. Jadi dengan kekayaan kamu bisa berkorban. Itu salib kan? Dan kekayaan bagaimana kamu bisa jadi berkat. Itu kan salib. Kira-kira seperti itu ya. Satu lagi mungkin ada? Iya. Jadi artinya dalam segala hal apapun yang jadi kita kerjakan itu memang memadamkan dengan apa yang Kristus mau. Betul, iya. Dan yang Kristus mau mesti lihat salib. Iya, itu yang yang Luther mau tekankan. Dalam segala hal itu kan. Dalam segala hal, iya, betul. Jadi ada unsur salibnya enggak ya? Itu yang kita mesti renungkan. Nah, lagi-lagi salib ya ini kan, hikmat, kasih, apa ini kan semua ini. Nah inilah khususnya ini. Ini kita lihat di salib ya, setuju? Ini kan semua ada di salib ya. Nah, harus ada elemen-elemen ini saudara ya dalam apa yang kita kerjakan apapun. Dengan demikian kita makin serupa Kristus. Itu benar-benar konkret, serupa Yesus. Serupa Yesus dalam hal itu. Oke? Ya, hopefully mungkin berikut bisa kita tambahkan lagi. Ya, tapi saya kira cukup ya sampai di sini ya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, tolong ya Bapa, mungkin belum benar-benar sampai tuntas kami memikirkan dan merenungkan hal ini. Karena mungkin juga hal yang sangat baru, dan mungkin juga memang karena kami terlalu terbiasa dengan yang dunia kejar.
Tuhan tolong biarlah ini tidak berhenti sampai kepada PA hari ini, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang kami boleh mulai pikirkan, renungkan. Apa yang kami kejar? Apakah kami kejar hidup yang serupa Kristus, yang berdasarkan salib? Ataukah hidup yang menurut dunia, tapi kami coba kait-kaitkan saja bahwa itulah hidup yang serupa Yesus? Tuhan tolong, biarlah hidup kami makin ada pengorbanan, makin ada perjuangan untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga yang kami kejar sekali lagi beda dengan yang dunia kejar. Benar-benar beda, bukan cuma sekedar ditambah-tambah, sekedar dibuat indah hidup ini, tapi benar-benar beda yang kami kejar. Tuhan tolong kami, biarlah kami benar-benar menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.